Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 6 yang hebat, jumpa lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 6, tema 3, subtema 2 pada pembelajaran 2. Dan sebelum mulai pembelajaran, silahkan adik-adik untuk menyiapkan alat tulis dan buku siswa kelas 6 tema 3. Dan agar channel ini terus berkembang dan terus memberi manfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik kelas 6 yang hebat, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 6 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 6 tema 3 subtema 2 pada pembelajaran kedua halaman 70. Tahukah kamu siapakah penemu jam? Apa manfaat dari temuannya untuk kehidupan sehari-hari? Selanjutnya, mari bersama-sama kita membaca bacaan yang berjudul Penemuan Jam Mekanik. Tahun 1430, masyarakat Eropa mengenal jam yang menggunakan pegas. Tahun 1656, terjadi perkembangan yang pesat dengan ditemukannya jam lonceng. Pada jam ini sudah terdapat jarum penunjuk menit. Tahun 1920 ditemukan jam saku dan kemudian ditemukan jam tangan. Manusia terus melakukan inovasi untuk memiliki penunjuk waktu yang semakin tepat dan dapat digunakan sesuai kebutuhan pribadi. Sekarang teknologi jam sudah jauh berkembang. Selain jam mekanik, ada pula jam elektronik. Contohnya jam digital. Manusia kemudian dapat menggunakan berbagai pilihan teknologi penunjuk waktu sebagai pedoman waktu pribadi dalam melakukan kegiatannya dalam sehari-hari. Setelah selesai membaca, pada halaman 71 ayo berdiskusi, kita akan mencoba membahas beberapa soal. Nomor 1. Mengapa penemuan jam berkembang dari waktu ke waktu? Jawab, karena jam menjadi patokan waktu sehingga terus dikembangkan agar mampu menunjukkan waktu yang pasti dan akurat. Nomor 2. Apa manfaat jam dalam kehidupan sehari-hari? Jawab, manfaat jam dalam kehidupan sehari-hari sebagai penunjuk waktu. Adik-adik kelas 6 yang hebat, jam adalah pengukur waktu yang sangat erat dengan kehidupan manusia. Dengan adanya jam, kita dapat menentukan waktu untuk melakukan aktivitas. Dengan mengatur waktu yang baik, kita menjadi pribadi yang disiplin waktu. Siti juga berusaha untuk menjadi pribadi yang disiplin waktu. Ayo kita simak cerita Siti. Mari bersama-sama kita membaca bacaan yang berjudul Jam Membantu Siti Tepat Waktu. Siti selalu menggunakan jam untuk mengatur kegiatannya sehari-hari. Siti bangun pagi pukul 5. Setelah ibadah dan mandi, Siti sarapan pagi. Siti berangkat sekolah pukul 6. Siti berangkat sekolah dengan berjalan kaki karena jarak rumahnya yang tidak terlalu jauh. Siti menempuh perjalanan 20 menit. Bel masuk sekolah pukul 6.45. Siti hampir tidak pernah terlambat untuk datang ke sekolah. Ia berusaha untuk disiplin datang tepat waktu ke sekolah. Siti pulang sekolah pukul 14. Ia langsung pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Siti istirahat. Pukul 16, Siti mandi.
Setelah ibadah dan makan malam, Siti pun belajar. Ia belajar pukul 19 sampai 20.30. Ia mengerjakan PR, belajar untuk materi esok hari atau belajar untuk persiapan tes. Siti juga mengumpulkan tugas-tugasnya tepat waktu. Siti melakukan kegiatan sehari-harinya dengan teratur. Ia belajar menjadi pribadi yang disiplin terhadap waktu. Selanjutnya, mari sama-sama kita membahas soal pada halaman 72. Berdasarkan cerita Siti di atas, jawablah pertanyaan berikut. Nomor 1. Hal baik apa yang sudah dilakukan Siti? Jawab, hal baik yang sudah dilakukan Siti mengatur kegiatannya dengan teratur. Nomor 2. Apakah Siti mengatur waktunya dengan teratur? Jawab, ya, Siti telah mengatur waktunya dengan teratur. Nomor 3. Mengapa Siti mengatur waktunya dengan teratur? Jawab, karena ia ingin menjadi pribadi yang disiplin terhadap waktu. Nomor 4. Apa manfaat yang Siti dapatkan ketika ia mengatur waktunya dengan teratur? Jawab, ia tidak pernah terlambat datang ke sekolah maupun mengumpulkan tugas sekolah sehingga nilainya bisa meningkat. Nomor 5, halaman 73. Menurutmu, apakah Siti adalah pelajar yang baik? Jawab, ya, sebagai pelajar ia telah melaksanakan kewajiban dengan baik dan teratur. Nomor 6. Apakah Siti melaksanakan kewajibannya sebagai pelajar? Mengapa? Jawab, ya, karena hal itu wajib demi mencapai cita-citanya. Contohnya mengerjakan PR, belajar untuk materi esok hari atau belajar untuk persiapan tes, serta mengumpulkan tugas tepat waktu. Berikutnya kita akan melengkapi kolom pada halaman 73. Datang ke sekolah tepat waktu. Hal ini termasuk kewajiban karena merupakan peraturan sekolah yang harus ditaati. Jika dilanggar, akibatnya akan mendapat hukuman dan nilai sikap berkurang, yang dirugikan diri sendiri dan orang tua. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Hal ini termasuk kewajiban karena di dalam sistem pendidikan terdapat target materi yang harus dicapai dalam waktu tertentu. Jika dilanggar, akibatnya akan ketinggalan pelajaran, nilai tugas akan dikurangi, dan tugas menjadi menumpuk, yang dirugikan diri sendiri dan orang tua. Lalu contoh-contoh kewajiban. Di rumah kewajibannya belajar, membantu orang tua, menjaga kerukunan antar anggota keluarga, menjaga kebersihan, dan lain-lain. Kewajiban di sekolah: datang tepat waktu, mengumpulkan tugas tepat waktu, patuh terhadap guru, menjaga kerukunan dengan teman, dan lain-lain. Sedangkan kewajiban di masyarakat mengikuti kegiatan kerja bakti, menjaga kerukunan dengan tetangga, menjaga kebersihan lingkungan, tidak merusak fasilitas umum, dan lain-lain. Kemudian pada halaman 74, apa itu kewajiban? Jawab, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Nah, adik-adik kelas 6 yang hebat, demikianlah untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sekian dari kakak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.